Ya, atau selamat malam teman-teman. Ya, sambil tunggu yang lain dulu ya kita. Malam Bu Yuyun. Ya, halo malam teman-teman. Em, Hari ini gua Michael sebagai host di acara Bus 21 by IMI. Sekedar info, IMI itu adalah representatif dari International Management Institute Switzerland, yaitu sekolah manajemen perhotelan dan pariwisata di Swiss. Nah, teman-teman, malam ini kita akan melakukan talk show yang sangat menarik dengan guest kita dari Jakarta. Nah, beliau ini orangnya luar biasa, salah satu general manager hotel bintang 4 di Jakarta. Ya, sambil tunggu yang lain ini, wah ada Pak Irfan juga. Halo Pak Irfan, apa kabar? Pak Dedet. Ya, sambil kita tunggu ya. Nah, teman-teman, ini kan mungkin teman-teman udah tahu kalau beberapa bulan lalu kita diserang negara api. Nah, maksudnya apa? Kita diserang pandemik corona ini. Nah, banyak bisnis yang down, banyak juga omset yang turun. Nah, di masa-masa sulit ini biasanya kita akan membutuhkan suatu leader yang hebat untuk membantu kita, untuk meyakinkan kita. Nah, malam hari ini kita akan mengundang seorang leader, Pak Garna. Dia seorang general manager di Jakarta, Hotel Bintang 4 di Jakarta. Ya, mungkin kita langsung saja invite Pak Garnanya. Saya lihat sudah masuk di sini. Halo Pak Dedet. Pak Irfan. Nah, ini kita invite langsung saja Pak Garnanya. Ya, semoga koneksinya lancar ya. Halo, selamat malam Pak Garna. Apa kabar? Halo, dengar ya? Lancar ya? Jelas, jelas. Jelas ya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Gimana di sana, Michael? Masih di Kupang sekarang? Ya, luar biasa Pak. Di sini ya udah lumayan rame. Udah diterapkan new normal dan ya udah mulai pulih lah perlahan-lahan. Gimana Pak di Jakarta sana Pak? Jakarta udah macet lagi, Michael. Udah dari minggu lalu lah. Udah rame di sini. Saya lihat itu ya polusinya jadi dibandingin ya di internet tuh. Pas COVID yang pada di rumah sama yang sekarang, waduh langsung Betul, polusinya nambah. di Jakarta langitnya masih cerah banget, masih biru. Sekarang udah balik ke normal lagi ya. Jadi sebelumnya juga saya pulang bisa cuma 20 menit sampai rumah. Sekarang sampai lagi. Waduh. Ya, tapi ya udah membaik lah ya Pak di sana ya. Ya, mudah-mudahan Ya. makin balik lagi lah bisnis lah. Udah 3 bulan Ya. tetap survive kan di sini biar kembali lagi nanti teman-teman yang dirumahkan juga bisa kembali, tapi juga tetap mesti tetap sehat, jaga jarak, pakai masker gitu, jangan sampai angka COVID naik lagi nih. Iya benar. Benernya malah sebenarnya tambah menakut ya, harus lebih berhati-hati ya, apalagi kalau di new normal itu orang pada udah nggak takut COVID, tapi sebenarnya di situ yang kita harus lebih waspada lagi ya. Betul. Benar. Nah, teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang topik leadership. Nah, beliau ini, wah pengalamannya di industri perhotelan itu sudah ya dapat diragukan lagi lah. Udah hampir 22 tahun lebih ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Ya, Nah, balik ke mungkin Pak Garna bisa langsung aja perkenalan lah, mungkin supaya teman-teman ini tahu. Mungkin lebih enak. saya mulai ya. Ya, silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah join di acara talk show kita malam ini yang kita akan bikin secara santai banget. Jadi saya akan sama Michael akan sharing sebenarnya sih, akan sharing apa yang telah
saya lakukan dengan tim saya di hotel di Jakarta pada saat pandemi ini. Terus tapi sebelum mulai ke sana saya akan share dulu pengalaman saya. Jadi saya juga alumni dari IMI, angkatan jauh banget sebelum Michael lahir katanya ya. Iya. Jadi saya tuh masuk ke IMI itu tahun 97 Agustus. Jadi pas 3 bulan sebelum Krismon. Iya, iya. Saya di sana 4 tahun di Swiss, 4 kali training. Pertama di di restoran kecil di salah satu kota di dekat Zurich, terus di Marriott, terus balik setelah itu ke Planet Hollywood Zurich sebelum tutup. Terus, tahun keempat saya berubah ke Rooms Division, saya di housekeeping. Balik ke sekolah kan 6 bulan itu, jadi saya juga di sana akhirnya terpilih dari semua teman-teman di IMI dan ITI saat itu terpilih sebagai Presiden Council untuk kampus di sana. Jadi pengalaman untuk berorganisasi juga dimulai dari sana. Kembali ke Indonesia, akhirnya saya mulai masuk kerja di salah satu bintang 5 di Senayan, terkenal hotelnya selama 3 tahun, dan kemudian itu Hotel Mulia Senayan sebagai housekeeping supervisor. Terus lanjut saya masuk ke Ritz-Carlton sebagai pre-opening team, sebagai supervisor sampai 6 tahun di sana sebagai director of housekeeping. Terus pindah lagi saya ke Trans Hotel Bandung sebagai pre-opening team, sebagai executive housekeeper selama setahun, kemudian pindah ke front office-nya sebagai FOM. Nah, dari situ saya pindah lagi tuh, sampai akhirnya saya ke Bali selama 8 bulan, buka hotel di sana sebagai EAM di Golden Tulip Jeneng, beberapa hotel di Denpasar juga dan Seminyak, Golden Tulip juga, dan akhirnya saya ditransfer ke Pontianak untuk menjadi GM di Pontianak. Jadi first career saya sebagai GM itu di Pontianak selama 2 tahun di sana. Di Jakarta saya masuk ke hotel di daerah Dharma Wangsa yang one of the best area, prime area di Jakarta, Hotel 101 Jakarta Sedang Dharma Wangsa, operatornya itu PHM. Gitu. Nanti kalau misalnya kata please let me know. Kalau kita selalu di hotel saya dan juga dosen-dosen dari IMI juga akhirnya ke sini juga gitu. Dan juga akhirnya juga jadi tempat untuk reuni alumni-alumni yang lain gitu. Oh iya ya. Wah, berarti pengalaman Pak udah hampir all round ya, dari housekeeping udah pernah juga, front office, sampai di kitchen bahkan ya, sempat di F&B juga berarti ya Pak di Swiss itu. Saya tuh awalnya FB Oh iya ya. Person yang membelot ke Rooms Division. Saya lama di F&B service, terus saya juga nyobain di F&B di Hollywood Zurich, di outside expo, salad dan semua saus yang harus dipakai hari itu saya kerjain tuh. Itu jadi saya lakuin semua, jadi busboy, jadi buang sampah, semuanya sudah saya mulai. Dishwasher juga saya lakukan. Memang berawal dari bawah sampai sekarang udah jadi GM ya Pak. Wah, luar biasa Pak pengalamannya. Nah ini Pak, hari ini kita itu mau berbicara, topik kita hari ini ya, itu bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat mendorong kepemimpinan yang lebih sehat, terutama di industri perhotelan. Nah ini kayaknya Pak Garna nih orang yang tepat sekali nih untuk sharing pengalaman ini. Ya mungkin kita mulai dari yang basic dulu ya Pak ya. Mungkin banyak, ya teman-teman mungkin banyak lupa, bahkan nggak tahu apa sih sebenarnya peran seorang leader, seorang CEO atau seorang GM di suatu organisasi itu, Pak. Oke, jadi kan saya rasa ini kita semua ngerasain ya dengan pandemi COVID kan di seluruh dunia, di seluruh negara di dunia ini kena semua gitu kan. Iya. Dan kita Indonesia tuh kenanya itu sekitar bulan Maret pertengahan. Nah, benar-benar. Kondisi awal kita yang bermain di level okupansi 80% harus ngedrop sampai ke titik terendah di bisnis kita. Jadi di saat itu saya rasa yang
sampai sekarang hasil kita lakukan adalah betul-betul gimana caranya supaya bisnis tetap jalan dan memang disupport oleh operator ini. Diminta hotel saya tetap pun harus tetap buka karena apa? Biar karyawan kita bisa tetap bekerja di hotel ini. Um, tapi dengan resiko bagian dari karyawan yang saat itu daily worker sekitar 40 orang harus saya istirahatkan di rumah, ya. Gimana caranya biar mereka bisa menerima? Jadi kita kumpulin semua, kita sampaikan dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau kita juga harus mengambil resiko yang kurang enak. Jadi kita juga sharing, kita ngomong, kita sampaikan ke mereka dan mereka juga menerima gitu. Jadi kita survive dan sekarang dari 70 karyawan yang tersisa di hotel, kami harus gantian ngambil cuti selama 15 hari per orang. Otomatis bisnis juga dengan kekurangan tim, tapi kita juga nggak mau mengurangi servis yang kita berikan ke tamu. Jadi per orang itu dengan keadaan kita kurang orang, ada yang multitasking ke departemen lain, ada yang dari set security sambil tetap kontak-kontak kliennya, terus ada dari accounting juga bantu security, housekeeping, semuanya turun tangan langsung. Kita semua ngambil 2 shift. Ya, akhirnya sampai saat ini juga masih berjalan dan kita survive untuk masa-masa yang sulit ini. Jadi sebenarnya buat kita semua, teman-teman GM juga di hotel-hotel lain, situasi yang tersulit sebenarnya itu GM itu atau seorang leader dinilai saat ini dari apakah kita bisa menghandle atau menghandle masa-masa kritis ini gitu ya. Kalau biasanya kan seorang pemimpin dinilai dari hasil kerja akhirnya, hasilnya gimana. Kalau sekarang gimana kita bisa menangani krisis ini gitu, Michael. Ya, jadi sekarang ini memang prioritasnya kita harus survive dulu ya di masa-masa krisis ini ya. Benar, Pak. Nah itu Pak, kan tadi sempat dibicarakan kalau misalnya ada pemutusan kontrak, ya kan, terus ada pengurangan tenaga kerja. Nah ini kira-kira bagaimana sih caranya Pak Gana dan tim mengkomunikasikan hal tersebut agar yang para karyawan yang masih bekerja tetap termotivasi untuk bekerja untuk The 101 Jakarta ini. Ya, jadi kebetulan tim saya ini kebanyakan itu sekitar 80% adalah tim yang dari awal hotel ini dibangun sudah join. Jadi tim pre-opening dan mereka adalah orang-orang yang loyal dengan hotel 101 ini. Jadi hubungan pun baik gitu karena saya selalu menempatkan diri nggak hanya sebagai leadernya mereka tapi sebagai seorang bapaknya mereka gitu loh. Secara logis saya punya 3 orang anak di rumah. Tapi di hotel saya punya total 120 karyawan sebagai anak saya, kan termasuk daily worker, casual, kontrak staff, itu semua anak-anak saya. Jadi berat untuk makan, ya kan? Tapi dengan kita terbuka ngomongnya juga terus kita buka, kita harus positif. Yang penting kan sekarang adalah menjaga imun tubuh dan kita juga memikirkan nggak hanya bisnis aja tapi juga mereka sebagai keluarga besar dari The 101 Jakarta Sedari Dharma Wangsa gitu. Jadi saya betul-betul mikirin mereka makan apa di rumah gitu kan. Saya bilang saya sama semua manajer saya, HOD saya dalam keadaan seperti ini hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kita akhirnya ya yang punya rezeki kita sisihkan, kita bikin donasi untuk karyawan, untuk teman-teman yang dirumahkan. Beberapa kali kita bikin dan kita juga support mereka untuk jika mereka ada bisnis di rumah, share di WhatsApp group. Kita sendiri akan beli, teman-teman sendiri akan beli. Jadi kita akan support teman-teman, siapapun yang punya bisnis, ayo deh, share deh. Jadi kita bantu gitu. Jadi yang penting adalah dalam keadaan hal seperti ini mereka juga merasa kan ya
komunikasi yang penting. Baik mereka yang satu saat nanti jika bisnis balik lagi ke normal, kita akan prioritaskan untuk mereka untuk kembali bekerja dengan kita. Gitu. Wah, berarti luar biasa nih komunikasinya. Loyalitasnya berarti juga tinggi ya berarti Pak antara hotel, organisasinya itu. Betul, betul. Wah. Dan memang sebenarnya di masa-masa ya sulit ini sebenarnya itu mereka paling sangat membutuhkan kita ya di saat-saat ini sebenarnya. Dan berlaku juga sebaliknya, kita juga membutuhkan mereka gitu loh. Nggak ada mereka itu sebenarnya itu we are nothing. Benar. Ujung tombaknya operasional di hotel saya ini adalah mereka. Mereka ini telepon sama tamu, kalau mereka mau bikin acara, mau dinner di tempat ini, teleponnya langsung ke tim saya, tolong dong bikinin kan. Jadi sudah punya. Jadi memang ya, berarti ya ini di industri perhotelan itu semua sangat berarti ya. Dari yang paling lower management sampai top management semua harus bekerja sama dan solid ya. Luar biasa sekali Pak. Nah Pak ini saya mau tanya ya, kira-kira adaptasi apa yang dilakukan kayak sebelum COVID sama ya masa-masa sekarang ini yang Pak Garna udah lakuin sama tim. Mungkin lebih ke strateginya gimana, kan ini ada loss sale, loss profit, atau gimana, cost efisiensi mungkin. Ya. Mungkin bisa di-sharing Pak. Yang jelas kan ada dua hal yang terbesar untuk expense-nya di hotel ya. Pertama, payroll, gaji karyawan, mereka, dan energi, gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah betul sebisa mungkin kita tensikan jumlah karyawan kita, terus juga kayak contohnya kita dulu sebelumnya ada pakai outsourcing company untuk di hotel kita, cuman semenjak COVID kita selesaikan kontraknya, terus kita handle sendiri buat security. Untuk energi pun juga saya harus betul-betul diatur sedemikian rupa. Jadi kita ada beberapa lantai yang di close dan kita kalau ada tamu kita pusatkan di lantai-lantai yang hanya kita buka. Bukan dari pakaian lift yang ada 3 lift kita pakai hanya 2 lift, 1 dimatiin. Pakaian AC di meeting-meeting room yang nggak dipakai kita matiin semua gitu kan. Nah pada saat kita tutup nggak ada meeting di sana, yang kita lakukan adalah pembersihan secara detail dengan memakai disinfektan di semua area. Kebetulan background saya kan housekeeping. Semenjak 2008-2009 kan kita pernah ada flu burung di Indonesia kan yang sampai Asia lah. Semenjak itu setiap saya kerja dimanapun itu saya selalu memakai chemical yang memang betul-betul mengandung disinfektan. Jadi nggak ada COVID, kita sudah mulai duluan gitu loh. Nah sekarang masalahnya adalah gimana untuk tamu kita bisa tahu kalau kita sudah memakai itu, gitu. Karena komunikasi harus jalan, ya kan. Jadi saat ini campaign yang dilakukan adalah apa yang kita lakukan di hotel, gimana kita menjaga supaya semua orang tetap sehat dan nyaman. Tim saya juga sehat, tamu saya juga aman dan nyaman di sini. Kita juga betul-betul make sure semua area itu disinfektan dengan baik, gitu. Ya, terus jelas pemerintah juga memberikan arahan sangat detail untuk harus seperti apa sih protokolernya di hotel tuh, di restoran, di swimming pool, di gym, di kamar, di meeting room, semuanya dijabarkan dengan detail. Wajib luar biasa Pak. Itu gimana Pak cara engage ke customer-nya, ke marketnya itu? Kalau sekian di Hotel 101 Jakarta itu sudah di layer disinfektan dan lain kayak gitu supaya mereka merasa aman. Ya, jadi jelas ini kan kita punya satu departemen namanya kan Mathom, cuman kan nggak bisa dia sendiri yang ngerjain. Saya ada ini 20 karyawan, 40 orang dirumahkan yang dari workshop tersebut, dan sisanya itu ada 70 orang.
saya minta semua update dari hotel yang kita share melalui sosial media yang kita punya, Facebook, Instagram, apapun itu, semuanya harus bantu share di sosial media masing-masing, ya kan? Kalau bisa keluarganya juga bantu share, gitu. Jadi the most important saat ini adalah from the customer, from the guest, gitu. Semua hotel lakukan hal yang sama, ya kan? Semua hotel sama lakukan hal yang sama karena memang sudah jelas protokolnya dari pemerintah. Nah, sekarang ya tinggal betul-betul kita jalankan komitmen tersebut, nggak hanya buat di video, tapi di sehari-hari operasionalnya juga tetap dijalankan, gitu. Ya, saya nggak ada campur-campur dengan air untuk chemical yang kita pakai, nggak, kita betul-betul pure dari perusahaan yang mendistribusi itu harus lah. Saya juga ada Pak Alfa baru join. Pak Alfa ini teman saya, Pak Alfa Eldiansah, itu one of the best GM saat ini, lagi di in charge di Banyantri Bintan. Oh, selamat malam Pak Alfa. Terima kasih udah bergabung di acara Bus 21 ini. Yes. Ya, senang udah ketemu Pak Alfa. Yes. Oke. Berarti luar biasa berarti ya Pak untuk penggunaan sosial media ini, terutama di ya masa-masa ini ketika kita harus menghemat kos. Ternyata sosial media sangat membantu ya dalam menyebarkan engagement dengan customer kita ya. Betul. Kalau zaman kan kerja keras pontang-panting. Kalau sekarang kerja keras posting-posting. Jadi harus posting gitu ya. Jadi bisa naik nih minus mata. Semua gitu kan. Jadi ya pada aktif ya tuh di sosial media. Nah ini mungkin kita ada ya, kita ada satu pertanyaan nih sebelum terlewatkan ya. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung nanti di kolom, ada di sebelah komen itu ada yang tanda tanya, itu bisa langsung di kolom Q&A ya, supaya bisa lebih enak lah tersortirnya. Cuma ini ada tadi satu dari Teddy, bagaimana sih pengaruh new normal untuk industri perhotelan ini? Efeknya besar banget. Besar banget. Besar banget. Kebetulan kan saya di Jakarta, jadi ada peraturan yang dari pemerintah yang menginstruksikan untuk jarak buat tempat di restoran, di tempat-tempat yang lain juga minimal 1 meter, gitu kan. Berarti ya awalnya mungkin bisa diisi dua orang, satu orang. Jadi untuk kapasitas juga jelas berkurang untuk event-event tersebut, dan kita juga harus memikirkan jumlah menu, karena pada saat breakfast yang biasanya buffet tamu self service, tapi sekarang setiap stall itu harus diservis oleh 1 orang staff, tambahan menu lagi sebenarnya kan. Atau saat ini beberapa hotel buffet, jadi kita antar breakfast ke kamar dengan room service. Kalau sehari saya ada 40 kamar, dikali 2, 80 orang, berarti 40 kamar, dan kali 2 breakfast setup yang harus kita kirim ke setiap kamar tiap pagi. Tambahan orang lagi sebenarnya, gitu kan. Tapi ini kita lakukan semuanya karena untuk betul-betul supaya semuanya juga sehat, gitu kan, nggak terkena dengan dampaknya dari coronavirus yang saat ini terjadi, gitu. Ya. Iya, jadi dengan new normal itu ya memang kita diharapkan meminimalkan ya resiko seorang jadi carrier atau membawa penyakit ini kepada orang lain gitu ya. Betul, kita juga nggak tahu siapa yang enggak kan, walaupun kita sudah benar. Di beberapa pintu masuk sudah di-cut, kita ada protokol untuk ngecek suhu tubuh setiap orang yang masuk, gitu kan. Cuman ya betul-betul ekstra hati-hati saat ini. Iya, benar sekali, benar. Nah, ini nih pertanyaan, gimana sih maksudnya pendapat Pak Garna tentang masa krisis ini?
mungkin lebih ke sisi positifnya deh, mungkin ya daripada memang banyak negatifnya, mungkin ada yang bisa disyukuri lah, meskipun banyak negatifnya ya. Tetap kalau saya lihat banyak positifnya justru ya. Oh, Jadi luar biasa. sehari-hari sekarang Michael, contoh gini Michael, Ya, ya. kamu yang pakai jas datang dengan keren, wangi gitu kan, sebelumnya nih ya, sebelum 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 COVID terjadi gitu kan, mereka ke restroom, dari restroom ada beberapa yang saya lihat itu nggak cuci tangan lagi gitu kan. Wah, Sebenarnya ada nggak ada, harusnya mereka tetap cuci tangan dong. benar, Ya, benar, benar. dari COVID semua orang cuci tangan ya. Jadi ini sekarang menjadi kebiasaan yang saya rasa bagus banget. Apa harus tetap tetap dijalankan buat kapanpun. Sebelum ada COVID ini, saya pun sudah campaign untuk cuci tangan buat staff saya. Semuanya harus gitu. Jadi COVID terjadi, orang makin sadar, akhirnya juga makin bagus, lebih tertib lagi dalam mengantri, ya kan. Udah mulai bagus banget nih sekarang nih, udah mulai bisa ngantri gitu kan. Sebelumnya kan main asal asal serobot aja. Sekarang kalau saya lihat tempat saya belanja bulanan sama istri juga udah teratur banget buat mereka ngantri, menjaga jarak Iya. satu ke belakang gitu kan. Jadi hal seperti itu yang saya rasa jadi satu nilai plus buat semuanya. Wah, luar biasa ya. Ya, mikir juga sih untuk nyerobot itu. Jadi Ya, mikir mereka. Nah, ini ya saya juga mau tanya, nah apa sih yang jadi prioritas utama untuk Pak Garna untuk memanage tim ya, terutama di masa krisis ini? Mungkin dari strategi khusus yang digunakan, mungkin apa yang diprioritaskan dalam memanage mereka itu? Saat ini dalam keadaan seperti ini mereka apa ya, karena tadi saya ada sebagian dari karyawan yang harus gantian ngambil ngambil cuti ya, jadi mereka saat ini bisa cross training ke departemen lain gitu. Jadi satu orang ini yang awalnya di F&B terus, atau di accounting terus, atau di sales terus gitu kan, sekarang sudah bisa punya basic knowledge tentang apa itu security, apa itu F&B, apa itu housekeeping. Jadi mereka sudah ngerti tuh, gitu kan. Jadi dan kebanyakan saya nggak nunjuk orang, kita nggak nunjuk orang di sini siapa yang harus incas di security, siapa ini, tapi kita buka buka pendaftaran siapa yang mau cross training ke sana, ke departemen A, B, C. Jadi mereka sendiri nulis di form tersebut, dan baru kita atur schedule-nya gitu. Jadi dari ketentuan 15 hari di rumah dan 15 hari kerja, kebanyakan juga mereka di sini nggak seperti itu gitu. Jadi kebanyakan mereka, Pak, daripada nanti kerjaan saya juga atau di hotel juga kurang orang, nggak apa-apa Pak, saya bantu-bantu di hotel gitu. Mereka datang ya kan, daripada nanti departemen saya terbengkalai atau ter apa servisnya jadi berkurang, mereka yang datang sendiri. Jadi saya betul-betul mengapresiasi loyalitas dari teman-teman di hotel ini gitu. Jadi itu yang kita tumbuhkan. This is our business ya. Walaupun hotel ini punya owner kita, tapi owner kita sudah memberikan mendelegasikan hotel ini buat kita manage sebaik mungkin. Jadi mereka merasa ini sebagai bisnisnya mereka juga, ya kan. This is the place kita dapat uang, dapat rezeki, dapat bisa beli makanan buat keluarga kita di rumah. Jadi mereka betul-betul fighting untuk hotel kami. Jadi ya memang adalah kita gimana bisa membuat inisiatif dari karyawan gitu. Gimana mereka yang betul-betul ngebantuin kita, fighting buat kita. Kalau saya disuruh untuk megang hotel ini sendirian, saya harus mikir sendirian, berat. Gitu kan. Tapi saya punya 120 orang tim, berarti ada 120 orang, 120 kepala yang bantuin mikir. Gitu, ya kan? Jadi benar-benar disupport oleh semua orang deh di sini.
owner juga support kita gitu ya. Supaya gimana kita bisa tetap kerja di hotel, nggak diberhentikan begitu saja gitu kan, karena banyak loh yang terjadi seperti itu di Indonesia. Benar-benar. Berarti luar biasa ya untuk solidaritas antara tim juga solid sekali tim di situ sama memang loyalitas mereka juga kuat. Nah juga dibutuhkan apa ya namanya kayak butuh ke toleransi ya terhadap sesama ya di setiap tingkatannya itu juga. Jadi saling membantu juga, saling mengerti ya, mengerti lah lebih saling mengerti antara owner juga dan GM dan juga para karyawannya. Ya, dan dari karena kan terus terang juga dari sisi gaji mereka juga dikurangi gitu kan, yang total kita semua mendapatkan pengurangan 50% tiap bulannya gitu. Jadi kita minta siapa yang punya bisnis, ayo jadi kita support bisnis teman-teman di hotel, dan kita juga akhirnya sadar nih, jangan pernah terlena dengan comfort zone, jangan pernah menggantungkan punya income kecil nggak apa-apa, yang penting kan jalan terus gitu. Itu yang kita sedang lakukan. Saya rasa semua teman-teman juga sama lah sekarang ya. Ada yang jualan makanan gitu kan, ada yang jual alat-alat kesehatan gitu, yang tadi awalnya nggak sama sekali. Jadi akhirnya kita menuju ke sana, dan saya rasa ini bagus juga buat mendukung ekonomi kita kan di Indonesia ini. Siapa lagi yang bisa ngebantuin selain rakyat Indonesia gitu. Makanya kalau buat semuanya, kalau nanti betul-betul sudah bisa traveling lagi, puas-puasin dulu deh traveling di Indonesia. Masih banyak tempat yang bagus-bagus. Kupang bagus kan, Michael? Wah, bagus banget, Pak. Nanti datanglah main-main. Dulu deh. Bantuin, karena pariwisata Indonesia adalah salah satu industri yang paling besar kena dampak dari COVID ini. Jadi sebelum traveling ke Singapura, ke Hong Kong, ke manapun di luar negeri, di Indonesia banyak. Benar-benar. Ya ini yang mungkin banyak orang yang kurang tahu, sebenarnya pariwisata domestik Indonesia sangat indah, nggak kalah bahkan sama pariwisata luar. Bahkan banyak orang-orang luar yang kesini, ya kan, untuk melihat pariwisata kita. Ya, memang mungkin secara infrastruktur memang sedikit kurang, cuma keindahan alamnya luar biasa sekali sih Pak di sini. Banyak pembangunan juga. Bukan cuma di bagian timur, semua Indonesia itu luar biasa dengan keunikannya sendiri-sendiri, budayanya. Bahkan kita punya 17.000 lebih pulau ya kalau nggak salah itu kita. Kita nggak kalah sama Swiss. Luar biasa sekali ya. Nah itu kita memang kita dalam mengalami masa-masa susah ini, cuma ya pasti semua akan berlalu, badai akan berlalu lah. Pasti kita harus positif. Benar-benar. Terus bagaimana sih Pak kira-kira nanti, ini pertanyaan lagi mungkin di sekitar industri perhotelan. Nah, apa sih yang harus diantisipasi untuk di industri perhotelan ini Pak setelah COVID, post-COVID ini? Kira-kira ada hal baru yang atau tren-tren baru yang harus diantisipasi, waspadai? Ya. Jadi yang terjadi saat ini adalah price war. Banyakkan hotel-hotel kan lagi langsung menurunkan harga kamarnya kan, dan itu saya rasa jadi sebelum Indonesia masuk COVID, sudah duluan di beberapa negara Asia yang lainnya sudah ngebabat harga kamarnya, dan sekarang pun sudah terjadi semenjak bulan April. Cuman sudah saya prediksi yang lebih rendah lagi nih harga hotel-hotel tersebut di saat semua hotel yang awalnya tutup itu buka lagi. Ya kan, masih banyak beberapa hotel yang masih tutup di beberapa daerah, tapi once mereka buka, harga lebih turun lagi. Jadi price war akan sangat terjadi, akan sangat ketat persaingannya. Nah, balik lagi ke setiap hotel, harga boleh bersaing, tapi kembali lagi tamu nggak hanya masalah harga juga loh, ya servisnya gimana gitu kan.
gimana kita maintain selama kita masa COVID ini, kita tetap maintain komunikasi dengan semua tamu kita gitu kan. Dan kan kita di hubungan di industri jasa sebenarnya kan, gimana kita tetap berkomunikasi dengan baik ke semua tamu gitu. Kalau once dibuka, ini kita pun juga mengharapkan akan segera secepatnya ya untuk masa ini berakhir. Cuman tetap protokoler dari pemerintah harus tetap dijalankan. Kita sama-sama untuk bisa menekan angka COVID turun terus, nggak naik, nggak bisa hanya kita aja, tapi semuanya, dan hotel juga untuk bisa membuat tamu-tamu dari luar negeri itu datang lagi ke Indonesia, gitu. Biar mereka percaya lagi kalau kita sudah aman. Beberapa tamu yang saya dari luar negeri, dari Korea sudah balik lagi ke sini. Dari kemarin yang dari Jerman sudah stay lagi sama kita. Jadi tetap di hotel kita, gitu. Iya. Alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan kepercayaan dari tamu. Itu yang paling penting adalah gimana bisa membuat mereka kembali ke kita walaupun harga di luar sana itu lebih murah daripada hotel kita. Itu yang perlu diantisipasi. Ya, ini kita kedatangan juga. Selamat malam Pak Budi dari Swiss ini, Pak Budi. Man, malam Pak. Pak Budiman. Luar biasa beliau. Siang sekarang ya berarti di Swiss ini. Nah, berarti memang dari tadi kita kan komunikasi ya. Berarti sangat penting sekali loh komunikasi ini ya, terutama di masa-masa ini. Terus bukan cuma komunikasi dengan tamu, melainkan komunikasi dengan tim kita dan juga para karyawan kita ya. Di masa-masa ini. Ya, jadi kasih dan saya sebagai GM juga harus betul-betul rajin mencari tahu semua informasi dari pemerintah, dari industri kan. Saat ini Jakarta juga banyak inspeksi dari kementerian, dari Pemkot, Satpol PP datang buat ngecek kita benar enggak gitu kan. Akan ada teguran, akan ada denda, malah beberapa juga saya sudah mendapatkan info, sudah ada pemeriksaan, inspeksi, dan ada dendanya gitu. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pak Gara nih malam ini. Bukan saya saja, cuma semoga para pendengar juga mendapatkan hal-hal serupa. Jadi yang penting sih gini, saya juga yakin teman-teman di hotel semua juga melakukan standar untuk protokoler COVID. Jadi buat penanganan, buat antisipasi, cara bersihin kamar, ruangan, semua public area, toilet, semuanya juga sudah dilakukan. Jadi saya rasa dari pihak tamunya untuk memberikan kepercayaan lagi kepada kami semua. Dan juga make sure tamu juga sehat-sehat aja pada saat datang ke hotel gitu. Kita di hotel menjaga itu kok. Gitu. Iya, luar biasa. Mengikuti protokol dan juga ya. Tapi dari awal udah hygiene-nya juga sudah itu ya Pak. Sudah memang diwariskan standarnya perhotelan. Akan dari awal. Semenjak saya join ini sudah saya terapkan. Nah, ini mungkin kita sedikit santai dulu. Nah, Pak, sebenarnya kira-kira tahu nggak kenapa acara talk show ini namanya Buzz 21? Nah, itu tuh kenapa tuh Buzz 21? Nah, ini menarik sekali nih. Nah, jadi kebetulan saya juga alumni IMI, baru lulus tahun lalu. Jadi Buzz 21 itu sebenarnya bus yang digunakan untuk kita. Jadi sekolah kita itu di Kastianen Baun kan, Dorni. Nah, jadi bus yang paling sering digunakan itu bus nomor 21. Dan itu langsung ke kota. Yeah. Nah, itu mungkin semua alumni pasti akan pernah naik bus itu. Iya, saya jadi beberapa kali juga saya nggak beli tiket di situ, jadi penumpang gelap. Benar sekali. Mungkin ada apa Pak pengalaman mungkin di Buzz 21 yang bisa di-sharingkan lah,
yang Ya, well, itu betul-betul kan itu yang betul ya, itu kan satu-satunya bus yang dari Kasanimbam ke Lutsen ya. Jadi pulang pergi juga harus memakai bis yang dengan nomor yang sama. Jadi ya banyak, sekali, 2 kali kita mesti ke kota buat nyari makanan, beli-beli tiket, ya kan. Karena kita tinggal di dorm kan. bener-bener. Banyak cerita lah di bis itulah, gitu dengan teman-teman. Ya. Ya luar biasa. Ya saya juga pernah sih nggak beli tiket jadi penumpang gelap. Nah itu udah biasa lah ya. Jadi ya itu, nostalgianya jadi pelajar di sana kan. Iya sih, luar biasa pengalaman ya. Saya cuma sempat 1 tahun di sana. Cuma ya luar biasa Pak Garna pasti dapat banyak banget tuh selama 4 tahun di sana itu ya. 4 tahun di sana tuh ya ngebentuk karakter kita juga di sana. Jadi cara berpikir, cara kerja kita itu pada saat saya di sana, dan kebetulan kan saya tidak ada pengalaman apapun, jadi dari SMA saya ke sana langsung gitu kan. Nggak ada pengalaman kerja di Jakarta, di Indonesia sebelum ke sana. Tiba-tiba setelah 6 bulan di sekolah, kita harus mulai training di sana. Training di the first place yang saya dapat itu adalah di yang tadi saya bilang, di tengah-tengah desa namanya Fulton Amalbis, itu sekitar 15 antara Zug sama Zurich. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris, orang di sana kita harus bisa bahasa Jerman, Swiss Jerman, dan saat itu saya nggak bisa, tapi setelah 3 bulan baru saya bisa. Jadi awal-awal itu manajer saya kebetulan yang punya hotelnya itu kalau ngomong ting kan cepat banget, keras banget, saya nggak ngerti amat. Setelah 3 bulan saya ngerti, wow. Jadi selama itu dia ngomongnya seperti ini gitu kan, dari cara jalan diajarin, nggak boleh santai-santai, megang 2-3 tempat atau area di restoran yang berbeda, cuma satu orang, dari ngambil order, dari serving minumannya, serving makanannya, saladnya dulu, dessertnya bisa harus bikin sendiri. Kalau tamunya minta banana split, saya harus bikin sendiri, balik lagi bikin dulu banana split, terus sediain kopinya, billnya harus di depan tamunya, ngitung uangnya di depan tamu. 3 bulan sekali saya ganti sepatu karena soal sepatu saya habis. Waduh. Sangat mahal buat meng-hire seorang karyawan. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia tuh satu stasiun cuma ada sekitar 10 meja, dihandle oleh 2 orang. Di sana satu restoran, kalau pagi itu saya sendirian, buka jam 5 pagi, saya harus ngambil susu, manasin susu, saya harus nge-bake croissant. Kalau minta sandwich saya harus bikin sendiri, serve coffee, semuanya sampai jam 10 pagi baru ada teman saya datang buat bantuin. Jadi tiap pagi seperti itu. Jadi kita di tempat, jadi betul-betul di Swiss itu pengalaman yang berkesan di sana adalah kita dibikin untuk jadi seorang pekerja yang memang betul-betul kualitasnya itu memang jauh banget levelnya gitu kan. Kembali ke Indonesia, saya sudah punya title BA, terus saya interview di Hotel Mulia Senayan, sertifikat saya sama EAM-nya langsung dipinggirin. We don't need this. Jadi sertifikat BA saya itu nggak dianggap sama dia, tapi dilihat sama dia adalah saya pernah training di mana, dilihat attitude saya seperti apa, dan saya diterima. Jadi buat teman-teman dari Swiss yang baru lulus, yang ingin mencari pekerjaan di Indonesia atau dimanapun, betul memang penting untuk mendapatkan edukasi yang tepat. Swiss tempatnya, gitu kan. Punya sertifikat, punya title yang tepat, bagus, itu untuk nanti menunjang karir. Tapi pada saat melamar kerja, yang dilihat adalah attitude orang tersebut. Itu yang penting. Ya, jadi betul kita harus tahu cara salaman gimana, cara pada saat interview eye contact-nya gimana,
in the first 3 minutes saya bisa tahu pada saat saya mau interview seorang, saya bisa tahu orangnya minutes loh. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi ya memang attitude terus jadi body language itu bisa ya bisa kelihatan ya orangnya seperti apa Pak ya. Nah ini nih Pak kan ya mungkin kita sedikit tanya tentang di masa-masa ini kan banyak yang sangat susah lah untuk cari kerja. Nah sedangkan ada juga ya itu fresh graduate dari perhotelan, teman-teman saya berat juga baru lulus. Nah itu mungkin ada tips nggak Pak untuk mereka supaya mencari pekerjaan atau apa yang harus dilakukan sih di masa COVID ini sebenarnya jika masih susah mencari pekerjaan itu? Saat ini memang sangat sulit ya karena saya rasa semua hotel, tapi beberapa hotel juga udah mulai ada pembukaan buat new hiring gitu kan, jadi memang bisa dicoba, tapi hanya sedikit sekali kalau saya lihat. Yang saya bilang kita punya saat ini pun yang saya sempat ngobrol sama teman-teman yang mungkin kesempatan buat hotel-hotel buat merefresh karyawannya, jadi biar dapat new blood nantinya pada saat buka lagi. Itu bisa terjadi dan saya rasa jangan berkecil hati, harus tetap positif. Selama kita punya good attitude, terus skillnya juga harus diutamakan juga. Coba deh, jangan pernah putus asa. Ya, saya tuh dulu tahun loh, saya keluar dari Swiss, saya balik ke Indonesia setahun saya. Jadi saya setiap hari itu saya ngeprint CV saya naik bis, pakai daki, saya tank, saya pegang, saya muterin semua hotel-hotel di Jakarta. Setahun saya nggak dapat kerjaan. Itu 2001. 2001. Wah. Ya, saya tahun 2002 saya mulai kerja lagi. Gitu. Jadi berapa puluh CV yang sudah saya sebar, nggak hanya di Jakarta. Kalau Jakarta saya datengin terus, ditolak sama security, nggak boleh masuk. Itu saya rasain. Gitu. Nyebrang jembatan penyeberangan di daerah Gatot Subroto siang-siang buat ngelamar kerjaan, itu saya rasain. Wah, luar biasa ya. Berarti pernah juga lah yang ngerasain cari kerja sampai sekarang udah sampai jadi general manager. Wah, luar biasa sekali berarti pengalamannya Pak nih. Ya ini ada ya. Nah, ada chef saya juga tuh baru gabung tuh. Ini chef saya juga Pak Chef Yul, Yulianto Salim. Chef Yul itu juga teman diskusi saya di hotel yang kita gimana caranya untuk biar ini tamu-tamu saya balik karena makanannya dia juga. Chef Yul ini bikin makanan apapun enak lah. Saya sempat lihat itu ya di website apa Tosca ya kalau nggak salah ya. Ya, ini dulu pengen masuk Sri Mulat chefnya, cuman nggak diterima jadi chef di hotel dan lebih berhasil jadi eksekutif chef sekarang. Gitu. Wah, luar biasa. Selamat datang Chef Yuli. Aduh, oke. Ada juga teman saya dulu tim saya di Ritz-Carlton dari rumah attendant, sekarang sudah jadi eksekutif housekeeper. Ada Trisno ini juga good ini nih, skillnya bagus, attitude-nya bagus, jadi akhirnya berhasil dia. Banyak teman-teman saya yang dari awal saya join di awal karir saya di Jakarta, sebagai supervisor housekeeping dan pun masih sebagai housekeeping meningkat gitu kan. Kalau Tri ini dari awal dan akhirnya bisa mencapai pucuk pimpinan di departemen housekeeping di hotelnya. Luar biasa. Nah, Pak, mungkin ini ya sedikit informasi saya dapat selain sebagai GM nih. Saya dengar Bapak juga menjadi konsultan ya Pak kalau nggak salah. Benar. Bukan, selain, jadi ada beberapa teman-teman yang ngajakin, yang minta info tentang bisnis, laundry, gitu kan. Saya bantu. Jadi kan juga bisnis kamu juga ya Michael ya di Kupang ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak.
saya sedikit tahu tentang laundry, housekeeping, dan gak hanya itu juga, saya juga disertifikasi sebagai dosen untuk vokasi. Jadi, oleh pemerintah yang berlaku selama 3 tahun untuk menjadi dosen-dosen di ya mungkin SMK gitu, untuk sharing karena sekarang kita ini semua GM di Indonesia, GM Indonesian GM itu sangat ingin membantu untuk teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah menengah yang memang fokus mau menjadi hotelier. Nah, kita yang bisa kita pengalaman oleh GM. Jadi kita bantu sharing knowledge-nya gimana, apa sih yang dibutuhkan. Jadi mungkin mereka mendapatkan ilmu yang tepat dari para teman-teman dosen yang di kampus tersebut atau di sekolah tersebut. Tapi kan kita dari pihak praktisi kita sharing tentang the real operation-nya gitu. Jadi ya saya kebetulan yang itu semua GM Indonesia, dan kita menginginkan kita bertujuan di Indonesia, entah itu bintang 4, bintang 5, bintang 3 diisi oleh orang-orang Indonesia. Orang-orang kita bisa bintang-bintang yang tinggi-tinggi itu. Ya, luar biasa. Selagi itu juga sering sharing ya ternyata. Bukan cuma pertama berarti ini ya di Bus 21. Ya, gitu. Jadi penting ya. Siapa tahu nanti juga dari teman-teman, beberapa teman saya juga yang dari AMI juga sudah jadi GM. Ada Hari Surya Dharma, itu sudah jadi GM di Sheraton di Jogja gitu kan. Oke. Ya, terus boleh lah kita bisa. Kebetulan Hari background-nya tuh lama di bintang 5 dan dia salesnya bagus banget, dia salesperson, jadi bisa deh sharing sama teman-teman juga. Wah, luar biasa ya. Mungkin kalian kita bisa Zoom atau kita bisa buat conference, bisa kita sharing lagi pengalaman Pak Hari, Pak Garna bareng-bareng. Boleh. Nah, ini Pak sepertinya sudah mau habis ya waktunya, udah sisa 2 menit lagi kayaknya nih. Udah muncul nih warningnya ya. Ajam ya Michael ya, setengah jam 3 atau 1:45 menit, tapi bisa 1 jam ya. Iya ya. Ini kita coba memaksimalkan waktunya. Mungkin ada tips-tips dari Bapak mungkin atau masukan ya untuk mengakhiri sesi kita hari ini, Pak. Boleh, kita ngomong masalah COVID udah cukup ya, cuman saya mau share untuk yang sudah lulus ataupun ingin berangkat ke Swiss, terus one day pasti pengen jadi GM juga gitu kan. Itu kan ada step-stepsnya, harus jadi manajer dulu. Ya, sangat mudah untuk jadi bos, sangat mudah, semua orang bisa jadi bos, gitu kan. Tuh, ya saya ulangi lagi ya, semua orang bisa jadi bos, tapi nggak semua bos bisa jadi seorang leader. Jadi harus dimulai dari sekarang untuk bisa menjadi leader yang baik buat timnya. Itu yang penting ya. Kalau bos kan bilangnya kan you do this, kalau leader kita bilang let's do it together, let's go gitu. Oke, jadi betul-betul harus hands on sama timnya gitu, Michael. Dan ini ada komentar dari Trisutrisno ini. Kita coba baca nih. Apa nih? Walk the talk when you set. Wah, ini apa nih? Walk the talk when you set the rules. You also have to follow the rules. People will. Jadi mungkin menurut ya ini bagus nih. Katanya dari Pak Garna ya kata-katanya. Mungkin boleh di-share lah sedikit. Oh, luar biasa. Ini salah satu buku yang mana-mana saya bawa, dan ini
ringan banget, nggak banyak-banyak, hanya quotes tentang leadership. Jadi penting banget nih. Wah, luar biasa nih. Apa nama bukunya Pak itu? Ini Leadership Smart dari Ken Leadership Smart, ya. Ini penting banget buat saya ya. Ini kepake banget. Semua hotel yang saya buka, saya kerja, saya selalu bawa ini. Banyak banget yang bisa saya ambil ilmunya untuk menjadi seorang leader yang baik. Saya nggak jualan buku loh. Saya nggak tahu masih ada jual. Ya. Benar. Ya, ini boleh nih masuk list membaca saya nih. Semoga bisa jadi kayak Pak Garna nih. Oke Pak, ini udah sampai penghujung acara. Terima kasih banyak sebelumnya untuk waktunya. Sudah mau menjadi pembicara di acara kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah atau masih belum sempurna. Ya, itu dulu Pak dari kami. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Thank you semua. Thank you.